10 tahun terakhir ya. Kita bingung yang mana pemerintah, yang mana pengusaha. Udah blended ya. Iya, karena Jadi tinggal buka baju, orangnya sama. justru kedaulatan nasional. Iya, iya, iya. Indonesia itu adalah Indonesia yang ada gajahnya, Iya, Indonesia yang ada harimaunya. Iya. Ketika ini hilang, Iya. bisa jadi kita nggak Indonesia lagi sebenarnya kan. Contoh tadi yang dari Riau, Taman Nasional, dari 80.000 Taman Nasional, 8.000 hektar ya. Itu kemudian 80.000 hektar itu DKI Jakarta 60.000 hektar Bang Novel. Jadi lebih luas dari DKI Jakarta. ya. Dan tersisanya 20 ya. Jadi sekitar 60.000 yang hilang itu seluas DKI Jakarta lah. kurang lebih, kan? persis. Jadi dahsyat sekali ya. Dan itu kemudian upaya untuk penegakan hukumnya justru tidak ada. Ketika penegakan hukumnya tidak ada, berarti kan keberpihakannya kepada kepentingan negara, Ya. kepentingan masyarakat tidak ada dong. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Kali ini kembali berbincang dengan Bang Timer dari Auriga. Kita bicarakan soal sawit nih, Bang. Mengenai sawit ini kan seringkali dianggap sebagai komoditas yang unggulan. Artinya meningkatkan perekonomian, menyerap tenaga kerja, dan kemudian kita bicara terkait dengan sawit kan berarti bicara terkait dengan pemenuhan kebutuhan dari rakyat Indonesia juga, karena ada beberapa kebutuhan-kebutuhan lain yang harus ditopang dari produksi sawit. Ya. Faktanya seperti apa sih, Bang? Bagaimana dengan jumlah produksi sawit sekarang ini? Apakah memang kurang untuk kebutuhan dalam negeri, ataupun kemudian jumlah cakupan lahan yang sudah ada sekarang ini seperti apa? Ya, kalau mengenai sawit, kami punya hitungan bahwa sebenarnya Indonesia sudah tidak perlu memperluas kebun sawit saat ini. Oh iya. Aha. Kenapa? Sebabnya ya. Karena satu, sawit itu udah mulai titik jenuh sebenarnya. Jadi kalau kita tambah kebun sawit, ekonomi sawit saat ini yang bisa kolaps. Itu satu hal. Yang kedua, yield atau produktivitas lahan kita itu rendah sekali. Jadi masih sangat mungkin dengan intensifikasi kita bisa menambah produksi sawit kita. Yang ketiga, Artinya di lokasi yang ada sekarang dioptimalkan sehingga produktivitas meningkat gitu, Bang ya. Ya, mau ganti bibit kah, mau ganti tanaman maksudnya. Iya, iya. Nah, ini akan masuk kepada yang ketiga, Bang Novel. Ketiga adalah sebaran umur sawit kita saat ini nggak sehat. Mayoritas sawit kita ada di yang udah masa tebang. Oh. Jadi akan ada replanting nih dalam waktu dekat. Iya, iya. Sehingga kemudian dia replanting, sebutlah 1-2 tahun, 4 tahun dia tanaman nggak menghasilkan, 6 tahun lagi dia berproduksi. Jadi melonjak ini nanti. Apalagi kalau kita kasih izin yang kasih tanaman yang bagus, bibit yang bagus. Iya. Yang kedua, jadi dia paling tinggi sawit kita itu ada di masa tebang yang udah saatnya diganti, dan di usia 0 sampai 5 tahun gitu. Jadi artinya ini ketika nanti tebang, yang ini udah menghasilkan nih. Iya, Nah, tapi yang di masa tebang kita justru kita pulang paling 30%-an. Jadi bahayanya adalah kalau kita kemudian menambah, masih berpikir menambah. Justru kami meyakini yang saat sekarang udah cukup. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya dari pasar. Pemerintah bahkan berpikir subsidi, kasih biodiesel segala macam. Dan pada prakteknya ini sebenarnya hanya untuk keuntungan orang-orang tertentu sebenarnya. Nah, jadi ini menandakan bahwa kita berbahaya kalau masih menambah luas kebun sawit. Yang ada sekarang sangat memadai sebenarnya. Iya. Dan kami juga pernah mendiskusikan dengan asosiasi produsen biodiesel, Probi namanya. Mereka juga sama, bahkan kan sekarang ini pemerintah bikin B30, B50, katanya bahkan Pak Jokowi sempat bilang B100 ketika kampanye, sesuatu yang mustahil lah kira-kira gitu ya. Tapi even B50, sawit kita yang sekarang mampu kok, jadi nggak perlu menambah sebenarnya. Nah, persoalan kita adalah saat ini, di kebun sawit saat ini, di izin sawit, kita masih punya sekitar 2,4 juta hektar hutan alam. Maksudnya, Bang? Artinya hampir separuh Pulau Jawa lagi luas hutan di dalam izin sawit.
izin sawit ini Jadi hutannya belum ditebang, belum ditebang, tapi sudah masuk wilayah perizinan. sudah ada izin sawitnya. Tinggal nunggu dieksekusi aja. Tinggal nunggu, dan perusahaan ini kalau secara regulasi letterleg kita pakai adalah salah kalau nggak nebang hutannya karena izinnya adalah untuk bikin sawit. Iya, iya, iya. Jadi kita akan menyebut dia nanti tanah terlantar kalau dia melindungi hutannya. Nah, ini lagi-lagi ya kekosongan Iya. koruptifnya regulasi kita begini Iya, nih. iya. Nah, jadi ini situasi kita saat ini dan memang ini pengalaman saya tidak menemukan komoditas pertanian yang sestabil sawit harganya. Karet fluktuasinya tinggi, Iya, kakao sama segala macam. Jadi karet sawit itu, dan karena begini menurut saya adalah kita perlu melindungi ini sebagai industri strategis nasional. Tapi tidak lantas kemudian kita nambah Iya, semena-mena. Nah, menurut saya perlu kecerdasan pemerintah untuk menjaga industri sawit kita di titik optimum. Gini Bang, tadi kan Bang Timur bilang kalau sebetulnya supply-nya itu sudah mencukupi, Sangat. bahkan melebihi ya, udah oversupply. Kalau kemudian perizinan itu tetap terus dikeluarkan, ini apa ya? Apa nggak ada yang melakukan penelitian gitu ya? Artinya kalau perizinan itu dilakukan, diberikan, jangan-jangan ada suap di situ. Jangan-jangan ada upaya untuk mempengaruhi, nggak peduli deh, yang penting izin dikasih. Banyak Bang yang melakukan kajian, banyak yang mengingatkan. Banyak yang diingatkan ya. Persoalan kita kan kita bingung, terutama menurut saya di 10 tahun terakhir ya. Kita bingung yang mana pemerintah, yang mana pengusaha. Udah blended ya. Iya, karena Tinggal buka baju, orangnya sama. kita sebut menteri yang bukan pengusaha. Iya, Bahkan iya, presiden iya. kita latar belakang pengusaha, tapi Iya, tidak iya. pernah mendeklar tidak akan cawe-cawe di bisnisnya gitu. Iya, Nah, iya. ini yang menurut saya soal kita, korupsi politik menurut saya. Iya, soal iya, kita. iya. Itu konflik of interest-nya susah itu kalau kayak Ya, gitu. ya. Jadi apalagi kebijakannya kemudian berpihak kepada kepentingan pengusaha. Kalau pengusaha kan pengen dapat untung sebesar-besarnya. Maka kemudian beliau mau membuldoser orang yang mengkritik gitu, yang menyampaikan kebenaran mau dibuldoser gitu. Nah, itu yang bahaya itu Bang ya. Dan yang ini menjadi penting karena kita tahu bahwa kalau izin sawit ini terus diperluas, hutan semakin hilang, semakin dihabisi. Karena nggak mungkin izin sawit di kawasan perumahan, nggak Ya, mungkin ya. ya, ya. Kawasan yang mungkin ya hutan yang akan Hutan yang dibabat. dihabisi, ya, ya. Padahal hutan semakin dibabat, dampaknya akan dampak kerusakan lingkungan. Dan satu lagi Bang, yang saya pernah lihat di beberapa tempat, sawit itu sebetulnya merusak tanah. Sangat. Terus juga menyerap air, bahkan Dia bikin sumber-sumber air, sungai cenderung kering. sungai kering, bahkan sumur-sumur masyarakat juga akhirnya terganggu. Itu seperti apa sih Bang? Apakah hal seperti itu bisa diantisipasi atau seperti apa? Kok terus dibesarkan terus? Kan itu Bang Novel, memang kita tidak pernah kita jarang sekali bicara jangka panjang. Sawit itu kan penguapannya tinggi. Penguapannya tinggi ya. Penguapannya tinggi, kemudian dia untuk kemudian buahnya dia kan butuh air luar biasa banyak tuh. Dan itu kemudian kenapa saya kalau kita terbiasa di kebun sawit, Iya. kita bisa melihat sungai-sungai yang ada di kebun sawit lama-lama Kering. kering. Iya, iya, iya. Sialnya adalah gini, kering ketika dia musim kemarau. Yang menjadi soal adalah ketika hujan, Dia nggak nyimpen air ya. dia nggak nyimpen air dan tiba-tiba jadi banjir bandang. Banjir, oke. Nah, banjir bandang ini yang bisa menyapu rumah segala macam karena memang cuman sebentar dia gitu. Nah, Iya, iya. bahaya-bahaya begini jarang sekali kita pertimbangkan gitu. Nah, banyak memang dampak lingkungannya sawit dan ya kalau memang hitung-hitungannya dibanding yang lain bisa jadi sawit juga lebih optimum, bisa jadi. Tapi persoalannya lah ini yang membuat kita perlu lebih bijak sebenarnya. Iya, iya. Bicara tata ruang maksudnya. Kita harus menentukan sebenarnya di mana sawit boleh, Iya. di mana sawit nggak boleh. Iya. Bukan lantas semua kalau di Papua misalnya masih hutan kita anggap bahwa Papua tanah kosong. Maka karena tanah kosong semua boleh jadi sawit gitu. Nah, tata ruang ini yang kita memang ya kita enforcementnya rendah menurutku Bang. Iya, iya, iya. Memang kembali lagi di penegak hukum ya Bang ya. Penegak hukum punya tanggung jawab ketika dia kemudian tidak mau menegakkan aturan, tidak mau menegakkan hukum dengan benar, dampaknya maka orang akan berani melanggar hukum. Ya. Regulasi tidak mungkin bisa diterapkan. Ini memang saya sering mengatakan itu ketika bicara terkait dengan korupsi di sektor penegakan hukum. Nah, itu Karena kalau penegak hukumnya korup,
Maka kebijakan-kebijakan lainnya nggak bisa terlaksana dengan benar. Ya. Karena orang jadi punya alasan pembenar. Iya, jadi backing malah. Iya. Atau jangan-jangan jadi pelaku itu yang susah. Kembali ke sawit ini Bang, saya pernah lihat di Kabupaten Sukabumi. Itu kan ada wilayah sawit ya, punya PTP ya. Ya. Masyarakat di sana banyak cerita. Dulunya ketika sebelum ada sawit di situ kan karet kalau nggak salah. Dan ketika masih karet di sana air bagus. Dan bahkan kebutuhan masyarakat untuk minum, untuk sumur segala macam itu nggak pernah ada problem lah gitu. Sukabumi ke Lebak itu ya? Ya. Dan setelah ada sawit kering Bang. Ya memang. Jadi ketika kemarau pun mereka untuk air pun kesusahan. Dibuatlah pola-pola pengairan yang dibuat dari bantuan luar negeri dan lain-lain. Tapi nggak selalu bisa dapat buat masyarakat. Mungkin masyarakat bisa untung dengan jadi pekerjanya, jadi apa di situ. Tapi dibanding dengan kerugiannya karena kekeringan, segala mencari air sulit. Terus kalau tidak ada air, dia berkebun juga nyiramnya sulit. Belum lagi dampak-dampak lain. Itu jauh lebih mahal, jauh lebih besar daripada keuntungan sedikit yang dia dapatkan. Ini yang mestinya disadari ya Bang ya. Dan tanggung jawab itu tanggung jawab dari negara. Kembali ke sawit ini Bang. Saya pernah dengar bahwa ada lebih dari 3 juta hektar wilayah yang di luar dari perizinan sawit, tapi faktanya ada pohon sawit di sana. Ada penelitian itu nggak Bang? Ada, ya. Jadi itu memang kemudian pemerintah menyebutnya terlanjuran. Terlanjur berapa banyak? 3 juta hektar. Ya. Jadi bagaimana kemudian keterlanjuran dicari jalan pembenar. Iya. Nah ini lagi-lagi ini permissiveness ini yang membuat kita jadi nggak maju-maju sebenarnya. Ya. Itu luar biasa itu Bang. Kalau kemudian contohnya wilayah yang dipakai itu hutan lah contohnya. Hutannya hutan lindung lah. Atau hutan konservasi. Bahkan orang masuk ke dalamnya nggak boleh. Harusnya. Menebang pohon satu, menebang ranting aja pidana. Harusnya. Ketika hukum nggak ditegakkan, terus kemudian dibiarkan, kejadiannya sudah 3 juta hektaran kurang lebih, dibilang terlanjur. 3 juta hektar tuh kurang lebih seluas apa ya Bang? Separuh Jawa. Separuh Jawa? Terlanjur. Jadi, ya. Kita ambil contoh yang paling real misalnya. Kalau misalnya Bang Novel mau ngambil contoh yang begitu, menurut saya jadi jelas sekali. Taman Nasional Tesonilo. Di Riau. Di Riau, daerah terakhir gajah dianggap gitu ya. Dulu dibikin jadi taman nasional karena gajah. Biar gajahnya tidak menyerang penduduk. Padahal itu habitat gajah. Ketika taman nasional ini masih ada didirikan, masih ada 80 ribuan hektar hutan alam. 80 ribu hektar. Sesudah jadi taman nasional malah tinggal 20 ribuan. Semuanya berubah jadi sawit. Loh, kok bisa? Bagaimana? Itu pertanyaannya. Bagaimana taman nasional? Yang mestinya sudah jadi taman nasional, orang datang masuk aja harusnya udah bisa ditangkap gitu. Betul. Tapi ini jadi kebun sawit dan kemudian ini sekarang malah dibangun argumen untuk mencari jalan keluar gimana segala macam. Jadi lagi-lagi keterlanjuran itu bukannya kemudian keterlanjuran sendiri secara filosofis kan udah membuat kita permisif dan kemudian kejahatan itu kan. Dan kemudian kita mencari jalan keluar yang tidak mengembalikan ke fungsi sebelumnya. Wah. Tambah parah itu Bang. Ya. Jadi dari 80 ribu hektar kawasan hutan lindung ya Bang ya. Taman nasional. Taman nasional bahkan. Itu level tertinggi itu ya. Taman nasional kemudian tinggal 20 ribu. Jadi tinggal seperempat. 3/4-nya yang hilang. Jadi sawit. Dan kemudian tidak ditegakkan hukum. Sampai sekarang malah dicari jalan bagaimana caranya agar bisa dibereskan seolah-olah nggak ada masalah gitu ya. Kacau gitu. Itu memang. Luar biasa kacau. Jadi, ketika Bang Novel menyebut penegak hukum, di kepala saya nggak semata penyidik. Iya. Tapi juga kementerian. Betul. Karena dia punya fungsi pengawasan. Kan? Iya. Ada PPNS-nya juga mereka. Ada PPNS-nya di mereka dan kemudian mestinya instrumen pengendalian punya kan. Nah ini yang seringkali kosong dan ini tidak hanya di tempat yang saya sebut tadi, di banyak tempat di Indonesia banyak terjadi demikian. Kita prihatin sekali itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Padahal itu kan nggak sebentar Bang. Artinya kalau nebang ya berarti nebangnya perlu berapa bulan lah. Nggak sehari selesai ditebang semuanya kan itu Bang. Iya. Nanam juga perlu berapa tahun bahkan.
Saya punya banyak ini tuh kalau melihatnya itu Bang Novel. Jadi kalau misalnya dari sistemik, misalnya dari sisi pengelolaan hutan, saya melihatnya orang KLHK itu sebagian besar adanya di Jakarta, bukan di tempat hutan di mana dia memelihara, melindunginya mestinya. Iya, iya. Sehingga kemudian orang bisa merambah, orang bisa masuk. Ketika sudah jadi pohon sawit satu, Iya, udah terlanjur gitu, Iya, udahlah nggak apa-apa ya. Tetap nggak ada orang di lapangan yang menjaga lapangan, tanam lagi sawit kedua dan seterusnya. Dan ini terjadi di mana-mana. Jadi ada penelitian sebenarnya di Bappenas ketika bikin RPJMN kemarin, Iya. dia sudah punya hitungan sebenarnya bahwa keberadaan petugas kehutanan itu jauh lebih tinggi di Jawa yang hutannya tidak seberapa dibanding di Papua yang hutannya lebih luas. Iya, iya, iya. Bagaimana kemudian orang dari Jawa bisa menjaga di Papua gitu? Iya, Satu komitmen itu. untuk ngawasinya itu nggak ada, Bang. Iya, iya. Atau sangat rendah ya. Satu itu dari sisi sebaran. Yang kedua dari sisi anggaran. Anggaran yang dihabiskan petugas kehutanan di Jawa, mau departemen sama kementerian sama dinas, itu bisa 10 kali lipat dari anggaran yang dihabiskan petugas di luar Jawa untuk per hektar hutan. Iya. Sehingga kemudian sudahlah orangnya terpusat di Jawa, Butuh anggarannya lebih besar harus acara anggarannya pun terpusat habis di sini gitu. di sini juga. Jadi ya itu satu kesalahan sistemiknya. Itu bicara komitmen itu, Bang. Iya, iya. Kalau nggak ada komitmen ya seperti itu yang terjadi. Itu Kalau yang ada komitmen harusnya dia paham bahwa itu masalah. Saya agak menyedihkan ya ketika ini situasi ini berlanjut terus ketika presidensi kita dari sarjana kehutanan. Ya, Harusnya yang begini itu beliau paham lah harusnya, Bang ya. harusnya. Dan ini kan tidak semata soal kemudian hutannya gitu ya, tapi juga banyak spesies kita, misalnya harimau, Iya, gajah yang menuju kepunahan, orang hutan dan ini kalau saya sih melihat spesies dan termasuk hutan yang hilang karena sawit misalnya gitu, saya ngelihatnya itu agak ini melihatnya Bang Novel. Saya ngelihatnya itu justru kedaulatan nasional. Iya, iya, iya. Indonesia itu adalah Indonesia yang ada gajahnya, Iya, Indonesia yang ada harimaunya. Ketika ini hilang, Iya. bisa jadi kita nggak Indonesia lagi sebenarnya kan. iya, iya. Karena itu kekayaan kita, itu identitas kita. Iya, iya. Dan itu nilai yang sangat luar biasa itu, Bang. Sangat. Karena kalau bicara hutan kan ada fungsi untuk menyerap karbon, Ada ya. untuk O2 segala macam dan fungsi-fungsi lain kan. Itu kenapa misalnya saya membayangkan kalaulah pemerintah sekarang visioner, harusnya yang dibangun adalah industri jasa lingkungan seperti itu. Bagaimana hutan dipelihara, dijual karbonnya, dijadikan ekowisata. Iya, iya. Karena hutan dipelihara itu adalah ada banyak penelitian yang menghubungkan bahwa keberadaan hutan bisa membuat penyakit ISPA di satu daerah lebih rendah. Oke. Ya, Artinya penyakit malarianya juga karena kemudian terpusat di sana semua. Nah, artinya adalah biaya-biaya publik mestinya lebih rendah yang kita habiskan ketika hutannya terjaga. Iya, Ketika dibanding ketika hutannya sudah hilang karena kita sebenarnya mensubsidi kan sebenarnya ketika kerusakan itu. Jadi ketika sawit kemudian kita biarkan leluasa mengganti hutan, sebenarnya kita adalah menghukum diri kita sendiri dengan membayar lebih mahal untuk hidup kita. Iya, iya, iya. Dengan biaya kita perlu lebih banyak olahraga karena kemudian udaranya kualitasnya lebih rendah, biaya perobatan kita yang kita tidak hitung. Coba aja ada melakukan riset bagaimana berapa sih yang dihabiskan untuk biaya publik perkotaan untuk kesehatan, baik untuk ISPA, baik untuk penyakit mata segala macam. Kita tidak menghitung butiran debu kan. Nah, dengan yang di daerah lingkungannya terjaga, jauh lebih kecil Bang Novel. Iya, betul. Memang luar biasa ini. Kita bicara terkait dengan masalah lingkungan, apalagi masalah sawit, yang kemudian menjadi jalan untuk deforestasi ya Bang ya. Dan tadi dan hanya untuk segelintir. Iya. Dan ternyata di beberapa tempat terjadinya sangat dahsyat. Contoh tadi yang dari Riau, Taman Nasional, dari 80.000 Taman Nasional, 8.000 hektar ya. Itu kemudian 80.000 hektar itu DKI Jakarta 60.000 hektar Bang Novel. Jadi lebih luas dari DKI Jakarta. Iya. Dan tersisanya 20 ya. Nah, 60.000 yang hilang itu seluas DKI Jakarta lah. Persis. Jadi dahsyat sekali ya. Dan itu kemudian upaya untuk penegakan hukumnya justru tidak ada. Ketika penegakan hukumnya tidak ada, berarti kan keberpihakannya kepada kepentingan negara, kepentingan masyarakat tidak ada dong. Kalau berpihak kepada orang yang merambah,
dia sudah berbuat jahat, terus kemudian dia dapat untung, terus diselesaikan atau diputihkan masalahnya, kan gitu kan jadinya. Jadi bagaimana enggak dia mau berbuat lagi? Dan ternyata di tempat lain juga banyak. Kita mensubsidi dan atau menstimulasi dia melakukan kejahatan lingkungan kan. Iya, jadi dengan pemahaman tadi, dengan cerita tadi para pemirsa, kita bisa lihat bahwa ini fenomena-fenomena yang betul-betul merugikan kita semua. Dan kita mesti harus paham dan mau memberikan perhatian, terus kita bisa kritis, kita bisa melihat sekeliling kita, mungkin ada yang di daerah, ada kita juga melihat fakta-fakta mengenai perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparatur atau penegak hukum atau siapapun yang kemudian terjadi sebagaimana yang kita bincangkan tadi. Semoga ke depan semakin baik, Bang, dan upaya-upaya kerusakan ini berhenti sebelum hutannya habis. Kalau hutan habis pasti berhenti kan gitu ya. Karena kita yang kemudian punah. Kita yang punah kan, kita yang susah jadi semuanya. Jadi saya pikir itu, Bang, ini diskusi yang luar biasa. Nanti kita bincang di waktu yang lain. Semoga juga ini bisa menyadarkan atau memahamkan banyak pihak dan semakin banyak yang peduli dan mau kritis dengan hal-hal seperti ini karena ini kepentingan kita, kepentingan bangsa dan negara. Salam integritas anti korupsi.